Shalom, sahabat PTSN TV. Saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Timotius Butar-Butar. Saya mahasiswa teologi tingkat 2 di Adventsuria Nusantara. Sebelum saya membawa ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini, terlebih dahulu, marilah saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdoa. Bapa kami tata kerajaan surga, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 1 minggu hari bekerja kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mempelajari diskusi saudara sahabat pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu kebijaksanaan surga supaya bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi, tema ringkasan sekolah sahabat kita di pelajaran ke-12 yang berjudul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir. Pasti seringkali kita bertanya-tanya, mengapa kita harus terus beribadah? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di pelajaran ringkasan sekolah sahabat ini menjelaskan ada satu ibadah yang tidak akan pernah berakhir di dalam dunia ini, yaitu adalah tempat di mana Tuhan hadir dan akan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Di dalam ayat inti kita pada ringkasan sahabat ini didapat dalam Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Pertanyaan dalam sini, bagaimana, apa akan kita balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada kita? Dengan kita, sama yang disampaikan oleh ayat inti kita, dikatakan, jika kita hendak untuk balas kebaikan Tuhan, atau ingin membalas penyampaian Tuhan, bagaimana kita hendaklah menyanyi bagi Tuhan ketika kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Di dalam buku Pemazmur, seringkali bangsa Israel adalah sebuah bangsa, tetapi adalah jemaat yang besar. Apa maksud dalam perkataan ini? Perkataan ini dikatakan bagaimana menegaskan bahwa bangsa Israel adalah bukan bangsa sembarangan, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri ketika Abraham dijanjikan keturunan kepadanya. Kita bisa baca dalam Mazmur 22 ayat 23 sampai 24, Bapak Ibu Saudara. Ini mengungkapkan bahwa kita adalah umat panggilan Israel untuk memuji Tuhan dan bersaksi dengan Dia kepada segala bangsa yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelajaran sahabat kita dikatakan memuji Tuhan dalam jemaat dianggap adalah sebagai ibadah yang ideal, Bapak Ibu Saudara. Berarti bahwa doa dan pujian secara individu di Israel memiliki arti secara sekunder. Terus bagaimana cara kita memuji Tuhan dan masuk di hadirat Tuhan di dalam bait suci Tuhan? Di dalam buku Mazmur 104
Ayat 30 mengatakan, berkat antara prinsip dasar dari hati kita dan hubungan antara Allah dan Israel ketika zaman itu sebagai umat Tuhan yang ditempatkan di tempat kudus, dan Tuhan akan memberkati umatnya dari Sion. Dikatakan di pelajaran sahabat kita, berkat-berkat yang meluas ke seluruh dunia kehidupan adalah karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat kita maupun pujian-pujian kita harus mengingat bahwa Tuhanlah, hanya Tuhanlah pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara. Para pemazmur seringkali dalam kitab Mazmur menggambarkan pujian kepada Tuhan adalah untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan pada waktu malam ataupun pagi. Itu merujuk bagaimana penjagaan Tuhan dalam suku Yewi di zaman dahulu. Bagaimana cara kita supaya kita bisa masuk dengan ke dalam kemah di rumah Tuhan, yaitu bagaimana kita harus mempunyai, Bapak Ibu Saudara, hati yang murni. Apa maksud hati yang murni? Yaitu hati yang mengikuti perintah Tuhan dan tidak berdusta ataupun tidak melanggar perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana nyanyi-nyanyian yang baru bagi Tuhan? Dalam buku Pemazmur, orang untuk menyanyian baru, di sini ditegaskan alasannya untuk nyanyian baru adalah pengakuan baru atas keagungan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas dunia, dan rasa syukur atas pemeliharaan dan keselamatannya sebagai pencipta dan hakim terhadap Israel. Adalah sebagian besar dari motif yang diinginkan untuk menyanyikan nyanyian baru di dalam kehidupan sehari-hari. Nyanyian baru adalah sebuah lagu khusus untuk mengagungkan atau mengungkapkan perasaan kita, kegembiraan kita yang kembali menyala, dan janji pengabdian kita kepada Tuhan yang harus diperbarui. Jadi, bagaimana nyanyian baru? Siapakah nyanyian baru ini? Siapakah yang menyebut ataupun menyanyi di dalam kemah Tuhan? Di pada ringkasan sekolah sahabat kita dikatakan bahwa umat Israel adalah bangsa Israel yang digambarkan dalam penuh kasih sayang sebagai umat yang dekat pada Allah. Di dalam buku Mazmur 148 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi di zaman dahulu bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi dengan ketidakmurnian hati mereka, kesungguh-sungguhan umat Israel, maka Tuhan tidak memilih bangsa Israel lagi kembali lagi. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus sudah disalib di kayu salib, mereka menolak. Dan juga ketika Stefanus mengabarkan Injil, tetapi mereka tidak mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Itulah ketika bangsa Israel sudah tidak bisa disebut lagi sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi,
di pelajaran sekolah sahabat ini, kesimpulan dari sekolah sahabat ringkasan pada saat ini, katakan, inti dari ibadah adalah perlunya pertobatan, yaitu pertobatan yang sejati. Seringkali banyak orang gagal, Bapak Ibu Saudara, yang kurang memahami maknanya sesungguhnya dari pertobatan. Banyak orang yang bersedih karena mereka telah berdosa. Lalu mereka melakukan perubahan secara kerohanian mereka. Cara rian. Karena kenapa? Karena mereka takut bahwa kesalahan mereka akan membawa mereka kepada penderitaan. Ini bukanlah pertobatan yang dimasukkan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Namun karena takut akan Tuhan adalah penderitaan mereka karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi di pelajaran 1 minggu ini, Bapak Ibu Saudara, mengajar kepada kita bagaimana kita harus mengingat kebaikan Tuhan dan juga pertobatan kita di dalam 1 minggu ke depan, bagaimana penyertaan Tuhan dan juga bagaimana ibadah yang sejati di dalam kita, yaitu melalui perubahan pertobatan, supaya kita mempunyai hati yang murni, supaya kita bisa masuk di dalam tempat kudus Tuhan, yaitu bait suci Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita di atas awan-awan bersama dengan malaikat-malaikatnya, kita akan menyambut Tuhan dan kita akan bersama-sama. Kita akan nyanyi bersama dengan Tuhan dan malaikat-malaikat di surga nanti. Sekian dari pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan Yesus berkati. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara kembali berdoa. Bapa kami yang tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan akan pelajaran diskusi sekolah sahabat pada saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami, di mana kami harus mengingat bahwa ada satu tempat ibadah yang Tuhan sediakan kelak nanti, Tuhan, di surga kelak, di mana Tuhan mengingatkan umat yang benar-benar bertobat melalui nyanyian ataupun melalui hati kami, Tuhan, untuk sempurna dan murni secara sejati, supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau di atas awan-awan, dan akan bernyanyi puji-pujian sampai ibadah yang tidak pernah berakhir, sampai Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kami hidup. Inilah laporan kami, Tuhan. Kami serahkan 1 minggu bekerja kami dalam 1 minggu ini. Inilah laporan kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Sekianlah dari ringkasan sekolah sahabat ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.